Kilang-kilang minyak Rusia terus terbakar. Dalam beberapa minggu terakhir, daftar serangan Ukraina telah bertambah 6 target dengan drone yang menjangkau hingga keluar pegunungan Ural. Kilang minyak, terminal, dan pabrik-pabrik terbakar. Dengan pertahanan udara yang melemah, pertahanan terbaik Moskow sekali lagi adalah serangan. Ukraina kembali terpuruk karena rudal Rusia telah melumpuhkan sekitar 60% kapasitas pembangkit gasnya. Dan musim dingin sudah di depan mata. Dalam situasi suram ini, harapan Kyiv tak hanya bergantung pada kilang minyak yang terbakar, tetapi juga pada perubahan nada bicara Donald Trump yang mengejutkan. Presiden Amerika Serikat tersebut dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk berbagi intelijen dengan Ukraina. Dan kini sedang mempertimbangkan penjualan rudal jelajah Tomahawk. Bagaimana keadaan perang saat ini? Mari kita cari tahu. Selamat datang di 20s Report. Sejak pembaruan terakhir kami pada 30 September, peta lokasi kilang minyak Rusia yang rusak telah berkembang. Pada 1 Oktober, kebakaran hebat melanda kilang minyak Yaroslavl, kilang minyak terbesar di Rusia Utara. 2 hari kemudian, pesawat nirawak Ukraina, kemungkinan model Lyuty, menyerang wilayah Orenburg, menghantam kilang minyak Ors-Nefteorsk-Zintes. Pada 4 Oktober, kompleks Kirishi di dekat Saint Petersburg diserang lagi, diikuti oleh kebakaran di kilang raksasa Lukoil di Stovo pada 5 Oktober. Mungkin serangan paling dahsyat terjadi di kilang minyak Antipinsky yang terletak di balik pegunungan Ural di Siberia Barat, hampir 2 km dari perbatasan Ukraina. Serangan terakhir di bulan Oktober kembali menyasar kilang minyak Basnet di Baskortostan. Sejak dimulainya kampanye drone jarak jauh Ukraina pada Januari 2024, pasukan Ukraina telah berhasil menyerang 29 dari 39 kilang minyak Rusia, sekitar 74% dari total serangan. 40 serangan tersebut terjadi sejak Agustus saja, mencakup lebih dari 30% dari seluruh serangan selama 21 bulan terakhir. Sebuah tanda yang jelas adanya eskalasi. Kampanye ini juga telah meluas ke infrastruktur pendukung. 2 serangan terhadap terminal minyak di Feodosia, Crimea, 1 lagi di Kurgan, dan 1 serangan terhadap fasilitas gas Korobkovsky di dekat Volgograd. Tidak semua target terkait bahan bakar. Serangan baru-baru ini juga telah membakar sebuah pabrik elektronik di Novosibirsk, pabrik amunisi Sverdlov, dan sejumlah fasilitas di Belgorod. Kampanye serangan mendalam Ukraina tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Rusia yang kesulitan beradaptasi telah menggunakan pertahanan seadanya, termasuk pemasangan jaring logam dan perancah di atas fasilitas-fasilitas utama, seperti contoh dari Samara ini. Perkiraan pasti berapa banyak kapasitas kilang yang telah dihentikan operasionalnya tidak mungkin, tetapi jumlahnya terus meningkat. Setelah gelombang pertama serangan, Reuters memperkirakan 15% kapasitas kilang Rusia telah terganggu. Penilaian selanjutnya meningkatkan angka tersebut menjadi 20 hingga 25%. Pada akhir September, Badan Siala Rusia melaporkan bahwa 38% kapasitas kilang negara itu tidak beroperasi dengan 70% pemadaman disebabkan oleh serangan pesawat nirawak. Mengingat 6 serangan tambahan pada bulan Oktober, kemungkinan ambang batas tersebut kini telah melampaui 40%. Melihat peta kekurangan bahan bakar regional Rusia, kini hanya ada segelintir wilayah yang belum melaporkan kekurangan. Keretakan internal terlihat di mana-mana, bukan hanya dalam banjir video yang menunjukkan para pengemudi marah karena frustasi dengan kenaikan harga, kehabisan bensin, atau kualitas bahan bakar yang buruk. Pada bulan September, pengiriman minyak mentah melalui kereta api turun ke level terendah sejak pandemi. Namun, masalahnya lebih dalam daripada sekadar penyulingan. Sebagaimana dilaporkan The Wall Street Journal, serangan kilang menghantam tulang punggung logistik, tata kelola, dan sekitar 40% pendapatan ekspor Rusia.
Sisanya 60% masih berasal dari minyak mentah. Namun sanksi dan menipisnya cadangan minyak secara bertahap juga menggambarkan gambaran yang semakin suram bagi pilar tersebut. Porsi cadangan minyak Rusia yang sulit diekstraksi diproyeksikan akan meningkat dari 59% saat ini menjadi 80% pada tahun 2030 menurut Kementerian Energi Rusia sendiri. Era keemasan ladang minyak konvensional raksasa Rusia telah berlalu, kata Daria Melnik, wakil presiden riset hulu di Rystad Energy. Pada dasarnya ini adalah perpisahan yang panjang dan perlahan dengan minyak Rusia, tambah Matthew Segers, pakar Rusia di S&P Global. Di medan perang, gambarannya juga terlihat relatif positif. Proyek Deep State Ukraine memperkirakan bahwa perolehan teritorial Rusia pada bulan September turun 44% dibandingkan dengan bulan Agustus, level terendah sejak Mei. Namun itu bukan berarti situasi membaik. Investigasi oleh Ukrainska Pravda sekali lagi menunjukkan daftar panjang masalah yang mengganggu angkatan bersenjata Ukraina, terutama kekurangan infanteri kronis. Karena kekurangan personel, celah antar titik pertahanan Ukraina membentang hingga 200 hingga 700 meter dan dalam beberapa kasus bahkan mencapai 1 kilometer penuh. Kerentanan yang dieksploitasi pasukan Rusia dengan presisi. Tidak ada garis kontak yang jelas. Unit-unit Rusia terkadang maju hingga kedalaman 10 hingga 15 km mencapai posisi artileri Ukraina. Laporan yang sama mencatat bahwa akibat banyaknya bom luncur, drone, dan serangan udara Rusia, pusat-pusat logistik Ukraina terpaksa mundur 40 hingga 50 km ke belakang garis depan. Penarikan mundur ini telah memperpanjang jalur pasokan dan mengurangi fleksibilitas tentara. Laporan tersebut juga mengkritik Panglima Tertinggi Oleksandr Syrskyi atas apa yang disebutnya manajemen mikro operasi garis depan, khususnya di sektor Dobropilia, dan kurangnya kepercayaan terhadap para pemimpin brigade dan batalion. Meskipun keberhasilan pertahanan baru-baru ini memukul mundur pasukan Rusia di dekat Dobropilia dan mempertahankan Pokrovsk, situasi secara keseluruhan tetap sangat sulit. Pandangan tersebut diamini oleh analis Ukraina Tatarigami dari Frontelligence yang mencatat bahwa meskipun tingkat desersi Rusia meningkat, angka tersebut masih lebih rendah daripada Ukraina. Sementara itu, jumlah korban Rusia yang mengejutkan terus bermunculan. Proyek Hoshujit baru-baru ini menerbitkan apa yang diklaimnya sebagai angka internal Rusia selama 8 bulan terakhir. 10.843 tentara tewas per bulan, dengan total 281.000 tentara tewas dan terluka selama periode tersebut. Pengguna Konstantin menghitung bahwa untuk setiap 100 akre atau sekitar 40 hektar wilayah yang direbut, Kremlin membayar harga $7,3 juta, 11 tewas, 19 terluka, dan 4 hilang. Tatarigami merangkumnya. Posisi Rusia jelas memburuk. Pencapaian mereka pada tahun 2025 sangat buruk dibandingkan dengan kerugiannya. Moral mungkin mendekati titik terendah dan rekrutmen sedang goyah. Namun demikian, Kremlin terus mencari cara untuk mengisi kembali pasukannya, setidaknya untuk saat ini. Singkatnya, keberhasilan Ukraina baru-baru ini bukanlah alasan untuk berpuas diri. Dilihat dari atas, beberapa tren jelas bergeser, tetapi persepsi di lapangan di Ukraina bisa sangat berbeda. Serangan Rusia, meskipun kurang heboh di media barat dibandingkan serangan Ukraina di dalam Rusia, tetap menimbulkan dampak yang besar. Menjelang setiap musim dingin, tujuan Kremlin tetap sama, menurunkan infrastruktur listrik dan pemanas Ukraina sehingga bulan-bulan dingin menjadi sangat keras bagi warga sipil. Gelombang ratusan drone dan rudal berpemandu secara berkala menghantam negara itu. DTEK, perusahaan energi swasta terbesar di Ukraina, mengatakan serangan Rusia pada hari Jumat adalah serangan ketiganya dalam satu minggu. Sejak Februari 2022, pembangkit listrik termal kami telah diserang lebih dari 200 kali,
kata perusahaan itu. Financial Times melaporkan bahwa Rusia telah menghancurkan hingga 60% kapasitas produksi gas Ukraina menjelang musim dingin. Targetnya bukan militer, melainkan moral publik. Untuk bertahan hidup dalam beberapa bulan mendatang, Ukraina hampir pasti membutuhkan bantuan dari Barat. Pemadaman listrik telah dimulai di Kiev. Baru saja kembali dari Kiev setelah Washington, suasana hati menjadi lebih suram bahkan sebelum serangan tadi malam. Kata musim dingin kembali tidak hanya dalam perakiraan cuaca tetapi juga dalam nada. Energi, uang, moral, semuanya kini mengarah pada satu tujuan, bertahan hidup. Begitulah ditulis jurnalis Balazs Jarabik DX. Secara teori, cara tercepat untuk meredam kampanye udara adalah dengan menghancurkan pabrik produksi Shahid di Tatarstan. Pabrik tersebut dilaporkan dapat memproduksi sekitar 2.700 drone per bulan, menjadikannya lebih penting secara strategis daripada kilang tunggal manapun dan jauh lebih sulit untuk dihentikan. Ukraina berhasil menyerang lokasi tersebut pada April tahun lalu, tetapi Rusia dengan cepat memulihkan produksi. Terus terang saja, drone murah dan ringan tidak akan melumpuhkan pabrik itu dan banyak yang ditembak jatuh oleh jaringan pertahanan udara yang padat. Oleh karena itu, Kiev membutuhkan senjata dengan hulu ledak besar dan daya tahan tinggi terhadap pencegat. Hingga saat ini, belum ada kandidat dengan jangkauan ribuan kilometer atau lebih yang dibutuhkan. Beberapa kini telah muncul. Pada 6 Oktober, Donald Trump mengatakan bahwa ia telah membuat semacam keputusan untuk memasok rudal Tomahawk ke Ukraina, rudal jelajah paling mematikan dalam inventaris Amerika dengan jangkauan sekitar 2.500 km yang mampu menjangkau hampir semua target utama di Rusia. Ia kemudian melunakkan pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa ia ingin membahasnya dengan Putin. Zelensky bersikeras bahwa serangan Tomahawk hanya akan diarahkan ke target militer Rusia. Sekalipun Tomahawk disetujui, kendala utama tetap ada. Reuters melaporkan bahwa stok Tomahawk Amerika Serikat terbatas dan sebagian besar inventarisnya sudah dialokasikan untuk Angkatan Laut Amerika Serikat dan operasi Amerika Serikat lainnya. Pelatihan kru untuk mengoperasikan sistem ini membutuhkan waktu. Beberapa berpendapat hingga 1 tahun, dan Ukraina akan membutuhkan platform peluncuran yang kompatibel karena Tomahawk saat ini sebagian besar ditembakkan dari kapal. Hal ini memperumit masalah. Itulah sebabnya beberapa pengamat berpendapat bahwa JASSM-AR akan menjadi pilihan yang lebih baik untuk Kiev. Dibawa oleh F-16, popor JASSM-AR lebih besar daripada Tomahawk, tetapi jangkauannya jauh lebih pendek, sekitar 1.000 km. Yang lain mengandalkan kandidat lokal dari lembah Dnieper, FP-5 Flamingo, rudal jelajah mirip Tomahawk buatan Ukraina. Firepoint, produsennya, baru-baru ini membanggakan kapasitas produksi sekitar 200 rudal pada bulan Oktober, sebuah klaim yang langsung mengejutkan. Selain beberapa video pendek, bukti nyata operasi serangan EP-5 masih terbatas. Perlu diingat bahwa EP-5 diklaim memiliki jangkauan yang luar biasa hingga 3.000 km dan hulu ledak melebihi 1 ton, kira-kira 2 kali lipat muatan Tomahawk atau JASSM. Dalam wawancara dengan ZN.UA, salah satu perancang rudal mengatakan bahwa proyek tersebut sempat terinspirasi dari pesawat nirawak Tupolev 141 Soviet, tetapi kemudian meninggalkan jalur tersebut dan mengklaim telah mengembangkan rudal terbaik di dunia dalam hal jangkauan dan massa hulu ledak. Perancang tersebut mengatakan roket tersebut ditenagai oleh mesin AI-25 dengan masa pakai yang terbatas tetapi memadai. Ketika ditanya tentang skala produksi, ia bersikeras bahwa kapasitas bukanlah masalahnya. Mengapa mereka tidak digunakan secara lebih luas bukanlah tanggung jawab kami. Kami adalah produsen, bukan pengguna akhir. Saat ini kami memproduksi 2 hingga 3 rudal per hari dan berencana untuk meningkatkan produksi penuh sesuai jadwal. Perlu dicatat bahwa Firepoint telah membuat salah satu pesawat nirawak jarak jauh Ukraina yang paling umum, FP-1.
Soal bukti, Rusia mengklaim telah menembak jatuh sebuah flamingo. Menurut para mil blogger Rusia, plat nama bangkai kapal dilaporkan menunjukkan unit nomor 7 dan mereka berargumen rudal itu mudah ditembak jatuh karena kecepatannya yang lambat dengan kecepatan sekitar 600 km per jam. Hal ini mungkin menjelaskan sebagian alasan penggunaan Tomahawk. Produksi FP5 baru saja ditingkatkan sehingga bukti visual penggunaannya terbatas dan jika angka kecepatan dan jejak radar yang dilaporkan tersebut akurat, FP5 akan menjadi sistem yang lebih primitif daripada JASSM atau Tomahawk. Keduanya terbang sekitar 50% lebih cepat dan jejak radarnya lebih kecil. Namun, bahkan jika salvo 10 rudal semacam itu ditembakkan, 1 atau 2 rudal saja sudah cukup untuk menghancurkan infrastruktur musuh yang krusial. Maka, tidak mengherankan jika Kiev ingin memperluas opsi rudalnya, meskipun mencapai tingkat penggunaan senjata mematikan semacam itu secara rutin dan berkelanjutan akan membutuhkan waktu. Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina telah berhasil menggunakan Flamingo dan tandem Neptune jarak jauh pada awal Oktober, yang dilaporkan menyerang markas komando FSB di Crimea. Surat kabar Jerman Die Welt melaporkan bahwa 2 rudal mengenai sasaran dan yang ketiga jatuh sekitar 100 meter jauhnya. Ledakan tersebut meninggalkan kawah berdiameter hingga 15 meter. Kembali ke pergeseran Donald Trump baru-baru ini ke arah sikap yang secara mengejutkan pro-Ukraina. 2 elemen baru menonjol. Selain pembicaraan tentang pengiriman rudal Tomahawk, The Financial Times melaporkan bahwa Washington telah berminggu-minggu memberikan data intelijen kepada Kiev yang secara efektif memandu kampanye serangan mendalam Ukraina dengan pengintaian Amerika Serikat. Buat mereka merasakan penderitaan, kata Trump, frustasi dengan strategi sebelumnya untuk memenangkan Putin. Kontak antara kedua ibu kota semakin intensif. Para pemimpin terkadang berbicara bahkan setiap hari dan Zelensky dijadwalkan kembali ke Gedung Putih Jumat ini. Perlu diingat bahwa ketergantungan ini berdampak 2 arah. Satelit pengintai Tiongkok diyakini membantu Rusia mengarahkan serangan rudalnya sendiri ke Ukraina. Pada 5 Oktober, 3 satelit Tiongkok melintasi wilayah Lviv 9 kali. Hari yang sama ketika pemboman besar-besaran menghantam kota itu. Motivasi Trump mungkin tidak semata-mata berasal dari kekecewaan terhadap Putin. Alasannya bisa jadi jauh lebih domestik. Menurut jajak pendapat Harvard Harris yang baru, 71% pemilih Demokrat dan 86% pemilih Republik mendukung sanksi yang lebih keras terhadap Rusia. Ketika ditanya apakah Amerika Serikat harus melanjutkan pengiriman senjata ke Ukraina dan memberlakukan sanksi lebih lanjut jika Moskow memperpanjang perang, 3/4 responden dari kedua partai menjawab ya. Konsensusnya jelas. Sekali lagi, aturan lama berlaku. Jika Anda ingin memahami kebijakan luar negeri, lihatlah politik di dalam negeri. Realitas perang membentuk proses yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh jutaan variabel mikro, mulai dari pertempuran taktis di garis depan hingga penghancuran satu depot bahan bakar atau sekadar komentar singkat dari seorang pemimpin politik. Semuanya saling terkait, sehingga sulit untuk mengukur keseimbangan kekuatan yang sesungguhnya. Politisi, analis, dan masyarakat umum melakukan hal ini sepanjang waktu, tetapi masing-masing menerapkan bobot yang berbeda untuk fenomena yang berbeda. Salah satu cara untuk mendapatkan gambaran yang koheren adalah dengan merata-ratakan penilaian para profesional. Dan setelah berbulan-bulan dingin, bahkan menjelang musim dingin, kita dapat merasakan sedikit pencairan. Karena waktu mungkin tidak lagi berpihak pada Rusia, Rusia menantang tekad Barat dengan cara yang lebih berisiko dan agresif. Tulis Nigel Gold Davis untuk IISS. Analis militer Rob Lee setuju. Saya setuju. Saya pikir Rusia sedang mendekati titik kritis dalam beberapa bulan mendatang mengenai apakah akan melanjutkan perang. Untuk merebut seluruh wilayah Donetsk,
yang nilai strategisnya masih dipertanyakan bagi Rusia, Moskow mungkin perlu melakukan mobilisasi lagi atau mengubah pendekatannya saat ini yang belum mencapai terobosan meskipun ada masalah sumber daya manusia di Ukraina. Ada pula perdebatan baru mengenai apakah serangan hibrida Rusia terhadap negara-negara NATO merupakan gejala meningkatnya ketegangan internal. Sebuah teori yang dibahas dalam laporan kami sebelumnya. Angin strategis yang lebih hangat memang sedang bertiup menuju Kiev. Apa gunanya bagi kita? Jawab orang Ukraina. Jika kita masih kedinginan dan sekarat, mereka terus menanggung beban biaya perang yang sangat besar, yang jauh melampaui batas negara. Tidak ada jawaban mudah untuk paradoks ini. Perang terus berlanjut.